Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairinisa dengan NPM 256712377, kelas 2B, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas mengenai pacu jalur Kuantan Singini sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Riau. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu warisan budaya tak benda. WBTB adalah singkatan dari warisan budaya tak benda, yaitu praktik ekspresi, pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia. Warisan budaya tak benda mencakup tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. WBTB bersifat abstrak dan tidak dapat dipegang seperti bahasa, musik, tari, upacara, ritual, sistem kepercayaan, serta pengetahuan tentang alam dan pengobatan tradisional. Warisan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan terus diciptakan kembali oleh komunitas sesuai dengan lingkungan dan interaksi sosial mereka. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai pacu jalur Kuantan Singini sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Riau. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, bahasa, dan kesenian, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekayaan budaya tersebut menjadi identitas bangsa sekaligus aset penting yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu warisan budaya yang terkenal di Provinsi Riau adalah pacu jalur yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singini. Pacu jalur merupakan tradisi perlombaan perahu panjang yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singini. Tradisi ini bukan sekedar perlombaan olahraga air, melainkan juga mengandung nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat tinggi. Karena nilai historis dan budayanya yang kuat, pacu jalur telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Hingga saat ini, pacu jalur menjadi agenda budaya terbesar di Riau yang selalu menarik perhatian masyarakat lokal, nasional, bahkan wisatawan mancanegara. Tradisi ini membuktikan bahwa budaya lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah arus modernisasi. Pacu jalur berasal dari dua kata, yaitu pacu, yang berarti perlombaan atau balapan, dan jalur yang berarti perahu panjang yang digunakan sebagai alat transportasi tradisional masyarakat di sepanjang Sungai Kuantan. Jalur merupakan perahu yang dibuat dari satu batang pohon besar yang ditubangi dan dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menampung puluhan orang. Dalam perlombaan pacu jalur, satu perahu biasanya diisi oleh 40 hingga 60 orang pendayung yang bekerja sama untuk menggerakkan perahu secepat mungkin menuju garis akhir. Pacu jalur bukan hanya perlombaan pendayung biasa, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan semangat gotong royong masyarakat Kuantan Singini. Di sini saya akan membahas sejarah pacu jalur. Tradisi pacu jalur diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, jalur digunakan sebagai sarana transportasi utama masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Kuantan. Sungai menjadi jalur penghubung antar kampung sehingga masyarakat memanfaatkan perahu besar untuk mengangkut hasil pertanian, hasil hutan, dan kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, jalur tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi simbol status sosial suatu kampung. Kampung yang memiliki jalur besar dan indah dianggap memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Pada masa penjajahan Belanda, perlombaan jalur mulai diadakan untuk memperingati hari-hari besar kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pacu jalur kemudian diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap bulan Agustus. Tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi festival budaya terbesar di Kabupaten Kuantan Singini yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembuatan jalur. Salah satu aspek menarik dari pacu jalur adalah proses pembuatan perahunya yang memerlukan waktu, tenaga, dan kerjasama masyarakat. Nah, yang pertama itu ada pemilihan pohon. Pohon yang digunakan biasanya berukuran sangat besar dan memiliki kualitas kayu yang kuat. Pemilihan pohon dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan kualitas jalur yang dihasilkan. Yang kedua, penebangan dan pengangkutan. Setelah pohon dipilih, masyarakat bergotong royong menebangnya. Batang pohon kemudian diangkut menuju lokasi pembuatan jalur. Yang ketiga ada pembentukan jalur. Batang pohon dibentuk menjadi perahu panjang dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Proses ini membutuhkan keterampilan khusus agar jalur memiliki keseimbangan yang baik saat digunakan. Dan yang terakhir ada penghiasan jalur. Setelah selesai dibuat, jalur dihiasi dengan berbagai ornamen ukiran dan warna-warna menarik yang mencerminkan identitas kampung pemiliknya. Proses pembuatan jalur menunjukkan kuatnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat Kuantan Singi. Selanjutnya yaitu ada struktur dan peran anggota dalam jalur. Dalam satu jalur terdapat berbagai anggota yang memiliki tugas masing-masing, antara lain yang pertama yaitu tukang concang, merupakan para pendayung yang bertugas menggerakkan jalur dengan kekuatan dan kekompakan. Yang kedua itu ada tukang onjai, bertugas menjaga keseimbangan perahu terutama ketika perlombaan berlangsung dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, tukang rimbo ruang, bertugas membuang air yang masuk ke dalam jalur agar tidak mengganggu laju perahu. Nah, yang keempat, tukang tari atau anak coki, berdiri di bagian depan jalur sambil menari dan memberikan semangat kepada seluruh pendayung. Nah, yang terakhir itu ada tukang tuwo jalur, merupakan pemimpin atau orang yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai jalur. Setiap anggota memiliki peran penting sehingga keberhasilan jalur sangat bergantung pada kerjasama tim. Setelah proses pembuatan jalur, kita memasuki pelaksanaan Festival Pacu Jalur. Festival Pacu Jalur biasanya dilaksanakan di Sungai Kuantan dan berlangsung selama beberapa hari. Ribuan masyarakat berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang meriah tersebut. Tahap kegiatan meliputi yang pertama upacara pembukaan, yang kedua parade jalur peserta, yang ketiga perlombaan penyisihan, yang keempat babak semifinal, yang kelima babak 5, dan yang terakhir penyerahan hadiah kepada pemenang. Suasana festival semakin meriah dengan adanya pertunjukan seni tradisional, bazar UMKM, pameran budaya, dan berbagai kegiatan hiburan lainnya. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam pacu jalur. Yang pertama yaitu nilai gotong royong. Pembuatan jalur hingga pelaksanaan perlombaan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat kampung. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, nilai persatuan. Seluruh anggota tim harus bekerja dengan kompak agar jalur dapat melaju cepat. Tanpa kekompakan, kemenangan tidak mungkin diraih. Yang ketiga itu ada nilai sportivitas. Setiap peserta diajarkan untuk menghormati lawan, mematuhi aturan, dan menerima hasil perlombaan dengan sikap yang baik. Yang keempat itu nilai disiplin. Para pendayung harus berlatih secara rutin dan mengikuti arahan pemimpin tim agar mampu tampil maksimal. Nah, yang terakhir itu ada nilai pelestarian budaya. Pacu jalur menjadi media pewarisan budaya kepada generasi muda sehingga tradisi ini tetap hidup dan berkembang. Pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak berwujud benda fisik, melainkan berupa tradisi, pengetahuan, keterampilan, seni pertunjukan, adat istiadat, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak berwujud benda fisik, melainkan berupa tradisi, pengetahuan, keterampilan, seni pertunjukan, adat istiadat, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pacu jalur memenuhi kriteria sebagai WBTB karena yang pertama itu memiliki sejarah yang panjang, yang kedua ditransmisikan dari generasi ke generasi, yang ketiga mengandung nilai budaya yang tinggi, yang keempat menjadi identitas masyarakat Kuantan Singi, dan yang terakhir itu masih dipraktikkan dan dilestarikan hingga saat ini. Penetapan pacu jalur sebagai WBTB menjadi bentuk pengakuan terhadap pentingnya tradisi dalam memperkaya kebudayaan nasional Indonesia. Adapun dampak pacu jalur bagi masyarakat, yang pertama itu ada dampak sosial. Pacu jalur mempererat hubungan antar masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan sosial. Yang kedua itu ada dampak budaya. Tradisi ini membantu menjaga keberlangsungan budaya lokal agar tidak hilang akibat pengaruh globalisasi. Nah, yang ketiga itu dampak pendidikan. Generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai budaya, sejarah, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab melalui pacu jalur. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Festival Pacu Jalur mendatangkan banyak wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perdagangan, kuliner, penginapan, dan usaha kecil lainnya.
Nah, yang terakhir itu ada dampak pariwisata. Pacu Jalur menjadi daya tarik wisata unggulan Provinsi Riau dan berpotensi memperkenalkan budaya Melayu ke tingkat internasional. Selain dampak, Pacu Jalur juga memiliki tantangan dalam pelestariannya. Meskipun masih berkembang hingga saat ini, Pacu Jalur menghadapi beberapa tantangan, antara lain yang pertama berkurangnya ketersediaan pohon besar untuk membuat jalur, yang kedua pengaruh budaya modern yang dapat mengurangi minat generasi muda terhadap tradisi lokal, dan yang ketiga kebutuhan biaya yang cukup besar untuk pembuatan dan perawatan jalur. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan generasi muda untuk menjaga keberlangsungan tradisi ini. Kesimpulannya, Pacu Jalur merupakan warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi yang memiliki nilai sejarah budaya, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Tradisi ini lahir dari kehidupan masyarakat yang memanfaatkan Sungai Kuantan sebagai jalur transportasi, kemudian berkembang menjadi perlombaan perahu panjang yang syarat dengan nilai gotong royong, persatuan, sportivitas, dan pelestarian budaya. Sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, Pacu Jalur tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan, Singingi, dan Provinsi Riau, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelestarian Pacu Jalur harus terus dilakukan agar tradisi ini tetap hidup, dikenal luas, dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai identitas budaya yang berharga. Berikut dokumentasi atau cuplikan singkat mengenai Festival Pacu Jalur yang telah dilaksanakan pada tahun kemarin.